Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demutia dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam 2017. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang ciri-ciri gangguan jiwa atau mental. Berikut penjelasannya. Ayat Al-Quran tentang ciri-ciri gangguan jiwa atau mental. Gangguan jiwa atau mental adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderita. Ciri-ciri gangguan jiwa atau mental antara lain: yang pertama, sedih berkepanjangan. Manusia yang selalu diliputi oleh kesedihan akan melemahkan daya tahan. Kesedihan hanya akan membawa kepada penurunan imunitas tubuh, membuat penyakit mudah menyerang manusia. Kesedihan juga tidak memberikan kekuatan bagi manusia untuk melakukan perlawanan terhadap bahaya yang mengancam karena jiwanya lemah. Di dalam Al-Quran dijumpai beberapa ayat yang menyampaikan tentang kesedihan. Namun jika dicermati, kata-kata sedih dalam Al-Quran semuanya hadir dalam konteks larangan atau kalimat negatif atau peniadaan. Artinya, Al-Quran melarang orang beriman untuk bersedih atau menghendaki ditiadakannya kesedihan. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang kesedihan ialah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139. Yang kedua, tidak semangat dan malas. Malas adalah tidak adanya kemauan dan merasa berat untuk melakukan pekerjaan, walaupun sebenarnya ia mampu menyelesaikannya. Menurut Raghib Al-Asfahani, malas adalah merasa berat dalam suatu urusan yang seharusnya tidak perlu merasa berat. Ada 3 alasan mengapa Islam mencela sifat malas. Yang pertama, malas menyebabkan jiwa menjadi buruk. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bila seorang hamba bangun malam lalu berzikir, lepaslah satu ikatan setan. Bila ia berwudu, lepaslah satu ikatan lagi. Jika ia sholat, lepaslah seluruh ikatan setan tersebut. Di pagi hari, jiwanya akan bersemangat dan baik. Jika tidak bangun, jadilah jiwanya jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alasan Islam mencela sifat malas yang kedua ialah malas adalah sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Selanjutnya, alasan Islam mencela sifat malas yang ketiga ialah malas mendatangkan penyesalan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Dar Al-Sa'adah menyebutkan, malas akan melahirkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan, tidak memperoleh apapun, dan penyesalan yang sangat parah. Ciri gangguan mental yang ketiga ialah marah berlebihan. Rasulullah SAW mengingatkan kita terhadap sikap marah dalam sabdanya yang berbunyi, jangan marah. Marah yang dimaksud di sini bukanlah marah biasa atau cepat reda, tetapi marah yang terus-menerus, melewati batas yang lumrah. Ketika marah seperti ini merupakan salah satu pemicu gangguan jantung kronis yang mematikan serta mengurangi sistem imun atau kekebalan tubuh. Dan tentu saja akan berefek pada mental dan kejiwaan seseorang.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Muhammad SAW selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Salah satu hadis mengatakan, "La taghdab walakal jannah," yang artinya, janganlah marah dan bagimu surga. Hadis riwayat Al-Tabrani. Ciri-ciri gangguan mental yang keempat adalah mengurung diri. Mengurung diri yang dimaksud di sini ialah menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, yang berarti seseorang menjauh dari lingkungan sosialnya sehingga ia jauh dan terhindar dari sosialisasi, interaksi dengan masyarakat dan teman sebayanya, atau bisa disebut juga dengan seseorang yang antisosial. Selanjutnya, ciri gangguan mental yang kelima ialah kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Gangguan kecemasan merupakan penyakit kesehatan mental yang gejalanya berupa cemas, gugup, khawatir, dan ketakutan yang berlebihan. Kondisi ini bisa mengubah emosi dan perilaku pengidapnya. Bahkan, gejala gangguan kecemasan bisa berkembang menjadi gejala fisik yang berisiko mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri gangguan mental yang terakhir ialah berkeinginan untuk bunuh diri. Ada beberapa faktor yang bisa memicu keinginan seseorang untuk bunuh diri muncul, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga riwayat gangguan mental. Gangguan jiwa atau mental nyatanya berkaitan dan bisa meningkatkan keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Dan kehadiran orang sekitar sangatlah penting untuk mencegah seseorang melakukan aksi bunuh diri. Pasalnya, kebanyakan orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup merasa bahwa dirinya tidak memiliki dukungan, stres, tidak mampu menghadapi masalah dalam hidup, mengalami kejadian traumatis, atau bahkan mengalami kecanduan seperti alkohol. Larangan bunuh diri dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.